Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Anak menurut Islam itu adalah aset akhirat, bukan proyek balas budi. Jadi saya ulangi, menurut Islam anak adalah aset akhirat kita sebagai orang tua, bukan dijadikan proyek balas budi. Karena hasil didikan kita, kemudian kita meninggal dunia, maka setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak sudah otomatis bapak mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang mengajari orang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala dari semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang pernah kita didik. Kenapa ini saya sampaikan? Di Bekasi banyak keluhan anggota pengajian kita. Ketika menikah diingatkan oleh orang tuanya, jangan coba-coba beli rumah sebelum bisa membangun rumah buat ibu dan bapak. Padahal anaknya masih kontrak. Ada juga anggota pengajian kita sudah diingatkan, jangan coba-coba menikah sebelum memberangkatkan bapak naik haji. Padahal kita tahu biaya haji besar kalau ingin hajinya cepat. Berarti orang tua menjadikan anak sebagai proyek balas budi. Nah sekarang mana dalil? Anak adalah aset akhirat. Dalilnya cukup banyak. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in qata'a anhu min amalihi illa min thalath." Anak Adam bila meninggal dunia, perputaran pahala dari amal soleh sudah otomatis berhenti, kecuali 3 perkara. 1. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariah. Ini istilah lain dari wakaf. Jadi bapak bersodakoh, yang sodakoh itu jariah, pahalanya tetap mengalir, itulah yang disebut dengan wakaf. Maka di samping bapak memberikan makan kepada fakir miskin, alokasikan dana untuk wakaf. Karena kalau memberi makan kepada orang miskin, makan selesai pahala. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau meninggalkan dunia sementara dia punya aset ilmu yang diamalkan. Saya beri contoh, kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin, ranking kedua setelah Al-Quran, kira-kira kitab apa Pak? Yang tidak bisa menjawab berarti belum pernah tahu kitab ini. Kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin setelah Al-Quranul Karim, ranking kedua. Para ulama sepakat kitab Riyadus Shalihin tulisan Imam Nawawi, dibaca di pesantren-pesantren, dibahas di banyak majelis taklim. Berarti Imam Nawawi saat kita sedang mempelajari kitab Riyadus Shalihin, saat itu Imam Nawawi sudah mendapatkan kucuran pahala. Dan yang ketiga, waladun solihun yad'u lahu. Kalau kita meninggal dunia, meninggalkan anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Ada satu tafsir sangat bagus dari seorang ulama hadis ini. Apa tafsir dari shadaqatun jariyatun? Tafsirnya adalah, jadilah orang kaya sehingga dengan kekayaan itu bisa bersedekah jariah. Kalau tidak kaya, berarti jadilah orang pinter
sehingga meninggal dunia meninggalkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ternyata ada di antara kita miskin iya, bodoh jelas. Apa yang harus dilakukan? Segera menikah. Untuk apa? Supaya kita punya waladun solihun, anak yang soleh. Untuk apa? Mendoakan orang tuanya yang bodoh dan miskin. Nah, berarti yang tidak pintar, yang tidak kaya, maka solusinya adalah menikah, supaya punya anak soleh. Dengan kesolehan itulah lewat kekayaan dan ilmu mendoakan orang tua. Jadi bapak-bapak, sekali lagi, anak adalah aset akhirat, bukan dijadikan proyek balas budi. Karena orang soleh itu sudah pasti akan membalas budi semua kebaikan orang tua yang pernah dia rasakan dari kecil hingga dewasa. Inilah renungan kita, ceramah kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.